Oke, di video ini kita bahas yang agak serius sedikit, yaitu tentang black ovum. Kalau wong barat nyebutnya unembryonic pregnancy. Kalau bahasa konohanya disebut hamil kosong atau hamil tidak berkembang. Kenapa bisa terjadi black ovum? Jadi ceritanya setelah sperma dilepaskan di vagina, yang mungkin karena sengaja, bisa karena khilaf, bisa telat nyabut, maka si sperma akan berenang menjelajahi rahim, mencari sel telur di saluran telur. Selanjutnya sperma ini akan membuahi ovum atau yang kita sebut juga prosesnya sebagai fertilisasi. Maka akan terbentuk zigot. Dan sel dalam zigot ini akan terus membelah dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, kemudian menjadi morula dan berlanjut lagi menjadi blastokista untuk akhirnya tertanam di dalam dinding rahim. Pada proses blastokista ini, dia terdiri dari 2 bagian, yaitu outer cell mass dan inner cell mass. Outer cell mass ini bakal menjadi plasenta. Inner cell mass ini bakal jadi embrio yang kemudian jadi janin. Nah, pada kasus black ovum, si inner cell mass ini tidak berkembang lebih lanjut sehingga si embrio tidak terbentuk. Sedangkan outer cell mass terus terbentuk menjadi plasenta dan kantung kehamilan. Akibatnya si ibu itu tetap hamil tapi si embrionya tidak terbentuk. Jadilah yang kita sebut sebagai hamil kosong atau black ovum. Penyebabnya disebut-sebut karena kelainan kromosom. Karena adanya kelainan kromosom, maka pembelahan sel tadi tidak sempurna. Terus kenapa bisa terjadi kelainan kromosom? Bisa karena kualitas sel telur yang kurang bagus, ataupun sel sperma yang kurang bagus. Untuk itu, dokter bakal selalu menyarankan untuk mengkonsumsi asam folat bagi si istri ataupun suami. Tapi jangan salah tafsir dulu, asam folat yang dimaksud ini tidak selalu dalam bentuk tablet. Tapi bisa juga dari makanan sehari-hari. Jadi dokter tidak mewajibkan kamu minum tablet asam folat sejak nikah, tapi asupan asam folat yang baik sejak nikah. Tapi seandainya emang dirasa asupan asam folat dari makanan kamu kurang, kamu boleh mengkonsumsi tablet asam folat. Bagaimana dokter mendiagnosis black ovum? Dokter baru bisa memvonis kehamilan tersebut adalah black ovum jika pada kehamilan 8 minggu ataupun diameter kantong kehamilan tersebut sudah berukuran 2,5 cm tanpa adanya embrio dengan pemeriksaan USG transvaginal. Dan ingat, yang melakukan ini harus dokter kandungan atau dokter SPOG. Makanya kadang-kadang pemeriksaan USG di trimester 1 itu tidak cukup cuma sekali. Malah bisa sampai 2-3 kali sampai dokter menemukan embrio dan melihat pulsasi jantung pada si embrio atau mendengar detak jantung si embrio tersebut. Kalau sudah didiagnosis black ovum, harus ngapain? Yang pasti harus dihentikan kehamilannya. Bisa dengan obat peruntuh kehamilan ataupun dengan kuret. So, untuk kamu yang baru nikah, kusarankan konsumsilah asam folat baik dalam bentuk makanan sehari-hari ataupun kalau dirasa kurang, bisa ditambah dengan suplemen tablet asam folat.